Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Wicaksono, 14116033, kelas PAM RC. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar saya yang berjudul Aplikasi Portal Informasi COVID-19 atau yang singkat PIC-19. Kemudian di sini saya memiliki 4 outline. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tentang aplikasi PIC-19. Yang ketiga, library. Yang keempat, struktur aplikasi. Kemudian, latar belakang. Dunia sekarang dilanda virus yang bernama COVID-19, di mana penyebaran dari virus ini sangat cepat. Belum ditemukannya vaksin virus ini membuat pemerintah untuk terus melakukan physical distancing. Di sini beranjak dari latar belakang, saya ingin membuat aplikasi untuk dapat membantu masyarakat dalam memantau perkembangan virus COVID-19. Kemudian di sini saya memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mempermudah masyarakat memperoleh data perkembangan COVID-19. Yang kedua, menyediakan kepada masyarakat tempat melapor terkait masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk memenuhi tugas besar mata kuliah PAM saya. Selanjutnya tentang aplikasi PIC-19. PIC-19 adalah aplikasi yang berbasis Android yang dapat membantu masyarakat dalam membantu perkembangan data kasus COVID-19 di dunia dan di Indonesia. Adapun fitur-fitur dari aplikasi saya ini ada 3, yaitu menampilkan data COVID-19 secara global dan di Indonesia, menampilkan riwayat COVID-19 secara global. Yang ketiga, menyediakan fitur lapor untuk membantu satuan petugas untuk cepat tanggap dalam menangani virus corona. Adapun requirement yang dibutuhkan yaitu device harus memiliki sistem operasi Android 5.0 atau di atasnya. Yang kedua, device harus terhubung ke koneksi internet untuk mengakses fitur-fitur yang dimiliki aplikasi PIC-19 ini. Selanjutnya ada library. Di sini saya memiliki 4 library utama yang saya gunakan pada pengembangan aplikasi PIC-19. Yang pertama, Freestyler View. Kedua, API. Yang ketiga, database. Yang keempat, chart. Selanjutnya, activity diagram. Di sini activity diagram menunjukkan proses aplikasi berjalan mulai dari aplikasi awal dimulai hingga proses berhentiannya aplikasi. Di sini bisa kita lihat ketika aplikasi pertama dijalankan, maka akan menampilkan home screen. Kemudian ada percabangan, di mana percabangan ini yaitu 2 fitur dari aplikasi ini. Yang pertama, menu pantau perkembangan COVID-19. Kemudian akses data perkembangan COVID-19. Kemudian selesai. Kemudian percabangan kedua, membuka menu lapor, isi inputan laporan, selesai. Kemudian di sini ada struktur aplikasi untuk fitur pantau COVID-19. Di sini bisa kita lihat ada 4, yaitu activity, model, view model, adapter. Di sini pada activity
halaman pie chart dan list merupakan fragmen dari aktiviti pantau COVID. Jadi saya menggunakan fragmen untuk membuat halaman-halaman seperti ringkasan untuk global, ringkasan untuk di Indonesia. Kemudian ada model. Di sini model saya buat sebagai mendeklarasikan serialized, yaitu yang nantinya digunakan untuk memanggil JSON pada web API dan mendeklarasikan metode untuk menampung value atau nilai. Kemudian view model, mengambil data dari web API kemudian menghubungkan ke model dengan metode yang telah dideklarasi. Kemudian adapter, mengatur data list yang masuk yang ditampung oleh view holder. Adapter di sini untuk mengatur adanya data yang diinput kemudian akan ditampung dan diatur untuk ditampilkan di list seperti pada ringkasan COVID secara global dan menampilkan data list input laporan yang telah masuk. Kemudian struktur aplikasi untuk fitur lapor COVID-19. Di sini ada activity, model, database, dan adapter. Di sini pada activity saya tidak menggunakan fragmen karena hanya memiliki satu activity. Activity reseller view menampilkan data yang tersimpan pada database. Kemudian model di sini tidak jauh pada fitur seperti pantau COVID-19 tadi. Di sini juga mendeklarasikan metode yang akan menampung nilai dari database. Untuk database sendiri saya menggunakan real-time database dari Firebase. Data yang didapat dari activity add activity. Kemudian ada adapter yang untuk mengatur list yang ditampung oleh view holder untuk menampilkan input laporan yang masuk dan menampilkan di activity. Selanjutnya implementasi kode. Di sini saya membuat struktur aplikasi dengan membuat per package antar activity, adapter, API, fragment, model, view model. Kemudian reviewable di sini berguna untuk memasukkan logo, menyimpan gambar, icon. Yang pertama kita ke splash screen. Di sini splash screen saya membuat dengan waktu tunggu 3 detik. Kemudian baru masuk ke intent, splash screen disk, dan activity home screen. Di activity home screen sini saya memiliki dua fitur untuk dipilih pada user pada saat pertama kali aplikasi dijalankan. Activity COVID. Di sini saya membuat inisial awal di mana untuk mendeklarasikan fragmen agar refresh lama saat aplikasi ditekan. Kemudian di sini ada inisialisasi date atau untuk tanggal. Kemudian ini metode untuk memanggil tanggal. Di sini saya membuat menu untuk tampilan navigasi di bawah, seperti di bawah ini. Untuk memperoleh aksi dari ketiga ini, saya membuat fragmen untuk menimpa pada dari sini sampai sininya. Menampilkan sebuah chart yaitu pie chart yang diambil dari array list. Array list ini mengambil data dari API. Di sini pada global fragment mProgress app merupakan tipe data dari progress dialog yang dimana pada saat pemrosesan akan muncul sebagai pemberitahuan tunggu. Kemudian pada fragmen memanggil global view model untuk mengambil data. Kemudian di sini proses memasukkan nilai dari global model ke pie, di mana global model di sini berperan untuk mendeklarasikan nilai dan menampung nilai. Kemudian list mengambil nilai dari global model, kemudian memasukkan ke pie chart ini.
Di sini pada pie chart memakai library dari untuk pengambilan color template, untuk pengambilan set text color, kemudian di sini ada legend dari pie chart yang dimana legend ini adalah tanda-tanda di bawah untuk mendeskripsikan warna arti dari pie chart itu sendiri. Kemudian Indonesia fragment tidak jauh berbeda seperti global fragment, yaitu menampilkan pie chart. Di sini juga mengambil data dari Indonesia view model dan Indonesia model. Kemudian di sini ada riwayat fragment. Riwayat fragment di sini menampilkan list dari riwayat data COVID secara global. Kemudian kita melihat riwayat list adapter yang menampilkan nilai ke list pada data COVID di pantau COVID-19. Di sini kita deklarasiin untuk mengambil array list dari riwayat model. Kemudian di sini pengambilan nilai dari riwayat model akan dimasukkan ke holder. Kemudian ini ID dari set text yang akan kita tampilkan, get posisi dari model, ini juga dari method model. Kemudian pada API saya memecah menjadi 3, di mana API base URL sebagai http covid19.matro.id. Kemudian untuk pengambilan summary global atau ringkasan globalnya ditambahkan /API. Kemudian untuk pengambilan dari negara Indonesia itu sendiri API /countries/IDN. Kemudian untuk histori riwayat untuk secara global API.konfirmasi convert. Kemudian pada API endpoint di sini saya memecah untuk memanggil get dan call pada tiap-tiap model. Kemudian di sini API service, proses pemanggilan API dengan retrofit. Kemudian untuk pada modelnya kita seperti membuat serial name untuk mengambil JSON pada web API, di mana web API menggunakan kata kunci last update, convert, date, recovered. Kemudian kita deklarasiin konstruktornya. Kemudian kita mau deklarasiin untuk menampung nilai dengan setGet. Kemudian kita ke news activity. News activity di sini saya menggunakan reseller view, floating action button untuk menambah add pada data, database, progress dialog, list adapter. Kemudian di sini penginisialisasi tanggal seperti activity pantau COVID. Di sini ada metode pengambilan datanya. Di sini dia mengambil ID dari layout untuk tombol add dan untuk resellernya. Bisa kita lihat di sini pada tampilan layoutnya menggunakan material appbar layout. Kemudian pada halaman kosong ini menggunakan reseller view, di mana di sini nanti akan menampilkan semua data-data yang terinput dari database. Kemudian ada floating action button untuk menambahkan data.